wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas banyak nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada pagi hari ini di hari yang barokah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, Allah kumpulkan kita di tempat yang semoga senantiasa diberkahi ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu yang kemudian jarang dibahas kaitannya dengan alam jin dan syaitan, ya, gangguan jin dan syaitan, serta nanti akan sampai pada ruqyah syar'iyah, termasuk nanti akan ada satu sesi di mana praktek ruqyah syar'iyah ketika sudah selesai pembahasan 7 gangguan jin, ya, selesai pembahasan 7 gangguan jin, nanti kita akan adakan praktek ruqyah syar'iyah. Nah, biasanya orang nggak sabar, Pak. Biasanya orang nggak sabar, pengennya langsung praktek, ya, pengennya langsung praktek. Tapi nanti kalau sudah praktek ruqyah kan orang itu pengennya instan, ya. Banyak orang itu pengennya instan. Jadi contoh misal ada orang kena gangguan jin. Nanti biasanya saya jelaskan itu. Oh, ibu, bapak, gangguan jinnya ini dari 7 gangguan jin, ya. Dari 7 gangguan jin panjenengan kena gangguan jin ini misal. Terus kemudian gangguan jin ini itu secara teori seperti ini, gejalanya seperti ini. Terus kemudian tempat singgah atau sembunyi atau tempat bersarangnya di sini nih. Terus nanti cara terapi mandirinya seperti ini. Baru nanti proses ruqyah syar'iyah dari saya. Nah, biasanya pasien tuh nggak telaten, Bu. Males dengerin kayak gitu tuh, males. Mereka tuh pengennya ya Ustadz datang, saya langsung diruqyah sembuh, dan nggak kambuh lagi, jinnya nggak balik lagi, nggak kumat lagi, kayak gitu, Pak. Nah, padahal penyembuhan itu harusnya dari dua belah pihak. Dari peruqyah menterapi ruqyah syar'iyah, dari pasien dia harus satu ruqyah mandiri, yang kedua dia harus menghindari penyebabnya, yang ketiga dia harus membentengi dirinya sendiri, karena peruqyah kan tidak mungkin tiap hari ke rumahnya untuk meruqyah. Contoh misalkan orang sakit diabetes, datanglah ke dokter, dikasihlah obat, dikasih apa itu, suntikan apa? Insulin. Bisa enggak? Bisa, nanti netral, Bu. Tapi apakah setiap hari dokter harus nyuntikin insulin? Kan enggak. Nanti kan di rumah dia juga nyuntik insulin sendiri, toh. Terus kemudian apakah tiba-tiba sembuh padahal dia makannya nggak dijaga? Kan nggak sembuh juga. Jadi satu, nyuntik insulin diri di rumah. Yang kedua, dia harus menghindari makanan-makanan atau minuman yang menjadi pantangan, ya, dilarang. Yang manis-manis gitu. Kemudian yang ketiga, ya dia harus pola hidupnya pola hidup yang sehat, pola pikir yang baik, yang sehingga kemudian diabetesnya insya Allah bisa sembuh.
Tapi kalau hanya ngandalkan dokter saja, nggak bisa. Jenengan nggak mungkin tiap hari ke dokter. Suntik insulin ya suntik insulin sendiri di rumah. Kemudian dokter juga nggak akan mungkin nanyain jenengan, Bu gimana Bu, jenengan hari ini makan apa saja? Oh nggak mungkin. Dokter hanya kasih teori secara umumnya, ini yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh. Prakteknya yang jenengan sendiri. Mau disiplin atau enggak? Kemudian apa? Terkait dengan pola hidup dan pola pikirnya. Prakteknya ya panjenengan sendiri di rumah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang instan. Lah karena orang itu nggak mau ribet-ribet, akhirnya apa? Datangnya ke dukun. Karena ternyata kalau pakai ruqyah kok ribet banget ya. Akhirnya kemudian apa? Pergi ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya sampaikan, kalau pengen sembuh apalagi dari gangguan jin, maka harus ada kerjasama dari dua belah pihak, yaitu dari raqi dan dari marqi, yaitu dari peruqyah dan dari pasiennya. Harus ada kerjasama. Nah, kenapa peruqyah ini harus menyampaikan ilmunya ke panjenengan? Supaya panjenengan lebih mudah untuk terapi ruqyah mandiri, panjenengan jadi lebih mudah mana yang harus saya lakukan dan mana yang harus saya tinggalkan. Ya. Contoh, kemarin kita bahas jin nasab. Orang yang gampang kena turunan jin nasab, itu hanya simpel saja ya, tidak saya detailkan. Orang yang berpeluang mendapat warisan dari jin nasab itu orang yang emosinya tinggi dan orang yang melo. Itu gampang kena turun waris jin nasab, yaitu orang yang emosinya tinggi, emosian, atau dua, mereka yang orangnya apa? Melo, gampang sedih, gampang galau. Jadi kalau sudah saya sampaikan seperti ini, berarti apa? Si pasien yang sudah kena jin nasab tadi, setelah diruqyah, maka dia harus memperbaiki sifat atau memperbaiki karakternya. Rasulullah sudah sampaikan, la takdob, jangan marah. Lu aku yang gini ki Ustaz, aku yang wongnya yang gini ki enak yo, aku wongnya yang nesunan gini, oh enggak bisa. Kalau setiap orang mengatakan aku yang gini ki, terus apa gunanya Rasulullah? Uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jenengan yang manut Rasulullah, bukan kemudian Islam yang harus memahami panjenengan, tapi panjenengan yang harus kemudian meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ya tadi, kalau dia awalnya orang yang marah, temperamental, maka dia harus berusaha untuk bisa menekan emosinya, jadi orang yang penyabar, dan itu perlu latihan. Orang yang kan ada Bu, orang itu kalau ngomong ya ngomongnya sak penake dhewe. Padahal Rasulullah sudah sampaikan fal yakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Ya berarti orang yang sudah terbiasa bicara jelek, bukan kok kemudian diperturutkan sampai matinya dia bicara jelek, nggak boleh. Nggak bisa, tapi dia harus berusaha untuk mulai melatih lisannya berkata yang baik. Jadi di sini kita ini sudah punya acuan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi orang itu kalau mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, insya Allah nggak mungkin kena gangguan jin. Tapi biasanya orang-orang yang menyimpang, nah itu udah gampang banget kena gangguan. Gampang banget kena gangguan jin. Menyimpang dari akhlak atau menyimpang dari ibadah. Menyimpang dari ibadah itu maksudnya apa? Ya dia melakukan ibadah yang tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW. Misal puasa, kita kan cuma disunahkan apa tuh? Puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa-puasa yang disunahkan di hari-hari tertentu. Misalkan puasa Asyura, puasa Arafah, ya puasa Ramadan.
Tapi kan ada juga nanti prakteknya puasa yang tidak sesuai dengan sunnah. Puasa ngerawat, makan ubi-ubian, puasa mutih, hanya makan minum yang putih-putih saja. Puasa pati geni, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kena cahaya, nggak boleh makan dan minum. Ada puasa ngebleng, ada puasa ngelowong, ada puasa, banyak sekali puasa-puasa yang tidak disunahkan. Nah, kalau dia praktekkan itu, pasti dia kena gangguan jin, pasti. Jadi kalau kita sesuai sunnah, insya Allah aman. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, itu berpotensi kena gangguan jin. Bahkan Bu, orang yang amalannya secara dohir ya, amalan dohirnya itu sesuai Nabi, itu bisa gangguan jin manakala hatinya tidak sesuai. Berat tuh ya. Yang berat itu kan amalan hati ya. Yang berat itu kan amalan hati. Saya kemarin ada pasien Bu, ada marki datang. Saya tidak sebutkan lah ya, dia alumni pondok pesantren yang terkenal. Dan bahkan pondok pesantren yang terkenal tahfidzul Quran. Dia hafal 30 juz. 30 juz, Pak. 30 juz itu ada di otaknya, Pak. Mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Di sini ada yang hafal 30 juz. Atau juz 30? Ini orang datang, santri, alumni pondok pesantren terkenal, tahfidzul Quran, hafal 30 juz. Datang kepada saya kemudian bilang, Ustadz saya mau diruqyah. Nah kenapa? Dia kena gangguan jin, Pak. Dia gangguan jin masuk, dia sihir masuk, dan dia orang yang peka. Bayangkan Bu, nggak bisa dibayangkan 30 juz kok bisa sampai kena gangguan jin. Itu bagi saya nggak masuk Bu. Bayangkan tiap hari dia murojaah loh Pak, hafalin Quran, kok bisa kena gangguan jin sampai membuat dia peka, hampir indigo, ya indigo gitu lah yang bisa dikatakan. Kemudian apa? Plus dia bisa kena sihir. Kan banyak tuh orang kayak gitu. Maksudnya, Ustadz saya ini udah dikir pagi petang loh, Ustadz saya ini juga udah sholat loh, aku ini sudah baca Quran loh, bahkan aku ini hafal Quran loh, kok bisa kena gangguan jin? Kok bisa Pak? Yang salah bukan Quranmu, yang salah bukan dzikirmu, yang salah bukan ibadahmu, yang salah hatimu. Kenapa kau lakukan itu tanpa iman? Kau lakukan itu tanpa iman. Ustadz, apa bisa orang menghafalkan Quran tanpa iman? Bisa Pak. Silahkan ke Amerika, silahkan ke Eropa. Di sana orang-orang kafir belajar Quran dan menghafalkan, serta kemudian belajar dan menghafalkan hadis Pak. Nggak usah jauh-jauh, sejarah di Aceh saja. Nusantara itu kan dulu yang paling sulit dijajah Aceh, Pak. Ya, Nusantara dulu itu yang paling sulit dijajah Aceh, Pak. Tapi kenapa pada akhirnya Aceh itu bisa ditaklukkan? Siapa yang menaklukkan? Suluk Horogronyo, Pak. Ini orang tua tahu nih namanya Suluk Horogronyo. Dia orang yang pura-pura masuk Islam, bahkan dia belajar Islam di Timur Tengah. Terus namanya diganti nama Islam, dia hafal Quran dan hafal hadis, padahal dia orang kafir Pak. Akhirnya kan jadi kiai toh ya, masuk ke Aceh lah, jadi ulama, jadi kiai di sana. Tapi pada akhirnya ternyata kemudian dia menjajah Aceh, dan akhirnya kemudian Aceh runtuh juga. Jadi yang bisa ngapalin Quran itu bukan hanya orang Islam atau orang kafir juga bisa, orang nggak punya iman juga bisa ngapalin Quran. Ratusan ribuan hadis mereka bisa hafal tanpa iman.
Jadi jangan terlalu bangga, maksudnya saya itu jangan terlalu bangga kalau hanya pada level hafal Al-Quran. Ternyata ketika menghafal Quran, ketika beribadah, ketika berzikir tanpa imannya, ya apa bedanya dengan orang kafir yang kemudian ini? Maka amalan hati itu berat, keikhlasannya, keimanannya berat. Coba, dia mau ngapal Quran karena di pondok aja. Coba kalau nggak di pondok, mau nggak ngapalin Quran? Berarti itu kan bicara iman, Pak. Kenapa di pondok mau belajar, mau ngafalin Quran? Ya itu tuntutan pondok. Tapi kalau coba dia keluar dari pondok, nggak di pondok pesantren, masih mau nggak dia menghafal Quran 30 juz? Ini kan soal iman. Kalau orang ikhlas, kan itu ya. Kalau orang ikhlas, ketika di depan orang banyak dia tetap beramal baik, ketika sendirian dia tetap beramal baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ngapal Qur'annya ikhlas, ya dia di pondok ngapal Qur'an. Tapi kalau dia nggak di pondok, ya tetap ngapalin Qur'an. Karena ngapalin Qur'annya itu karena Allah, bukan karena pondok. Ngapalin Qur'an hadisnya itu karena Allah, bukan karena tuntutan pendidikan. Paham ya? Disinilah kemudian bukti dari keimanannya itu. Ternyata orang yang hafal Quran 30 juz, ini bukan soal hafalan Qurannya lah ya. Ini soal orangnya nih, oknum, Pak. Ibadah, beramal tapi tanpa iman, ternyata juga jin itu gampang banget masuknya, Pak. Jin itu gampang banget masuknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sinilah orang yang membaca Quran dengan iman dan tanpa iman itu beda juga, Pak. Misalkan nih, yuk sama-sama ada orang gangguan jin ini, ada orang nih pasien gangguan jin, didatangkan orang penghafal Quran dengan orang yang hafalan Qurannya nggak terlalu banyak. Yang satu hafal Quran, yang satu hafal Qurannya nggak terlalu banyak. Yang satu membacakan Al-Qur'annya tanpa iman, yang 30 juz tadi, membacakan Qur'annya tanpa iman, itu di pasien nggak ngefek. Itu pasien nggak ngefek. Itu jin yang ada di dalam akan bisa mengikuti hafalan Qur'annya. Banyak kasus, Bu. Orang yang membacakan, meruqyah membacakan Al-Qur'an itu jinnya bisa ngikutin bacaannya. Tapi yang hafalannya nggak terlalu banyak ini, dia membacakan dengan keimanan. Jadi antara pikiran, lisan, dan hatinya itu sinkron, Bu. Itu hanya dibacakan Al-Fatihah saja, jinnya kecil-kecil itu, Bu. Padahal cuma Al-Fatihah saja, itu jinnya kecil-kecil, Bu. Kesakitan, Bu. Dan ampun-ampun betul. Kan luar biasa tuh ya. Jadi kalau meruqyah itu bukan soal hafalan banyak atau dikit, Bu. Meruqyah itu soal keimanan. Dia bacakan dengan iman, maka akan mempengaruhi jin yang ada di situ, Bu. Ada orang yang soleh luar biasa, Bu. Oh my, kakek jin. Repot apa ya? Orang soleh, hafalan Qur'annya banyak, ibadahnya bagus, kok di rumahnya masih ada jin? Ini pertanyaan besar, ada apa? Kok di rumahnya masih ada gangguan jin? Ini pertanyaan besar, ada apa? Nggak mungkin, harusnya nggak mungkin. Harusnya jinnya nggak kuat. Harusnya jinnya pergi. Kok sampai ada orang soleh, ada orang hafalan Qur'annya bagus, ibadahnya bagus, kok di rumahnya masih ada gangguan jin? Pertanyaan besar. Bukan soal rumahnya ini, bukan soal jinnya. Ini soal kamunya manusia. Paham ya? Maka ternyata maksud saya pelajaran yang bisa kita ambil itu kalau kita mau ibadah, ngafalin Quran, dzikir, ya dengan iman gitu. Menghadirkan Allah, beribadah dengan kesadaran. Kemudian apa? Menghadirkan Allah di situ. Bukan hanya sekedar hanya di lisan dan di gerakan badan saja, tapi hadirkan iman, hadirkan Allah di situ. Makanya tingkat yang paling tinggi kan ihsan, Pak. Betul ya? Tingkat yang paling tinggi itu adalah ihsan. Apa ihsan itu? Menghadirkan Allah.
beribadah dengan penuh kesadaran dan menghadirkan Allah di situ. Itu yang paling susah. Nah, cobalah yuk kita evaluasi diri kita maksudnya. Kita selama ini itu ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar gerakan badan, atau hanya sekedar lisan, atau pakai iman. Itu coba dicek lah. Kalau iman belum hadir, kalau Allah belum hadir, yakinlah ibadahmu nggak ada manfaatnya. Maksudnya nggak ada manfaatnya itu kalau berbicara dengan gangguan jin, tetap jin akan bisa masuk mengganggumu.